Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1191-1195. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kapal hantu itu melompat keluar dari permukaan air, dan saat itu juga menembus permukaan sungai Surging. Air sungai mengalir seperti batu giok, menyambut cahaya matahari terbit. Pelangi demi pelangi tergantung di atas kapal hantu itu. Kapal hantu itu berlayar menembus angin dan ombak menuju Kinmu. Kinmu melayang ke udara dan mendarat di dek kapal hantu. Kakak senior, Kinmu membungkuk, adik laki-laki. Kaisar awan tak berujung Wei Suifeng membalas salam itu. Ketika dia berdiri, ada puluhan ribu peti mati hitam di belakangnya. Peti mati hitam itu berdiri dengan tenang di atas kapal hantu, dan peti mati hitam itu terbuka satu demi satu. Di dalam, para prajurit dewa dan iblis dari pengawal hutan berbulu berjalan keluar. Kinmu tersenyum dan berkata dengan keras, "Hari ini aku di sini untuk memenuhi janjiku dan membebaskan semua orang dari keadaan hakikat yang tidak berubah." Wei Suifeng merasa gembira, begitu pula para prajurit di kapal hantu, tetapi tak seorang pun dari mereka yang berbicara. Tiba-tiba, burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Dengan suara keras, sebuah peti mati batu mendarat di tanah. Wei Suifeng sedikit mengernyit. Burung Phoenix itu adalah Feng Qiuyun, bawahan Ibu Pertiwi, Dewa Qiuyun. Di dalam peti mati itu terdapat mayat kuno Kaisar Agung yang juga telah diasimilasi oleh kapal hantu. Pada saat yang sama, seekor naga betina yang berbadan besar juga menyembulkan kepalanya dari belakang istana di atas kapal, sambil melihat sekeliling dengan penuh kegembiraan. Itu adalah Lin Xiao, seorang ahli di bawah Nyonya Yuanmu. Selain itu, Raja Naga yang gila dari negara naga juga menjadi tenang. Sementara itu, di aula yang menekan mayat permaisuri surgawi dan Jue Wuchen, 8 pangeran naga juga tampaknya telah mendengar kata-kata ini dan perlahan-lahan menoleh. Wei Suifeng menoleh untuk melihat sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada begitu banyak iblis dan monster di kapal ini. Aku khawatir tidak akan damai bagi junior brother untuk memecahkan kapal hantu itu." Kinmu mendesah sedih. Benar sekali, ada banyak iblis dan monster di kapal ini, tetapi mereka tidak kuat. Celestial Venerable Ling menyegel sendiri sungai surgawi dan berasimilasi dengannya. Para iblis dan monster di sana benar-benar menakutkan. Kakak senior, bisakah kita mulai? Wei Suifeng ragu sejenak sebelum mengangguk. Feng Qiuyun sangat bersemangat. Api berkobar di mata Pangeran Naga Wanglong yang membatu, siap melarikan diri kapan saja. Kinmu memfokuskan pikirannya dan mengeksekusi Dao Taisi. Rune Dao besar mengalir keluar dari tengah alisnya, jumlahnya secara bertahap bertambah. Semua orang hanya bisa mendengar panggilan para dewa dan semua makhluk hidup yang melantunkan nama yang sama. Itulah nama Grand Prime. Ini adalah suara Dao dari Dao Taisi, dan itu sangat aneh. Ketika Wei Suifeng mencoba memotong telur dewa kuno, suara Dao ini telah meledak sebelumnya. Wei Suifeng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sepertinya saudara muda menemukan surat yang kutinggalkan untuknya, Ling Tianzun. Dia benar-benar menganalisis seni ilahi Ling Tianzun yang tidak berubah dan menembus dao besar yang terkandung dalam telur dari seni ilahi yang tidak berubah. Dia terselamatkan. Dia tahu betapa sulitnya memahami seni ketuhanan yang mulia Ling yang tidak berubah. Dia telah lama menerima surat dari Yang Mulia Surgawi Ling dan mempelajarinya dalam waktu yang lama, tetapi dia masih belum dapat memecahkannya. 10 Yang Mulia Surgawi dari surga telah menerima surat Yang Mulia Surgawi Ling dalam waktu yang lebih lama, jadi mereka tidak memperoleh apapun. Kinmu memecahkan keajaiban surat Ling Tianzun dalam waktu singkat. Bakat seperti itu sulit ditemukan di dunia. Bahkan lebih sulit lagi untuk memecahkan dao besar Taisi yang terkandung dalam telur itu. Kesulitannya bahkan lebih tinggi daripada surat Celestial Venerable Ling. Dia tidak tahu bahwa Kinmu mampu memahami surat Ling Tianzun bukan sepenuhnya karena kecerdasannya sendiri. Jika bukan karena sutra bencana tak terbatas milik Buddha tua, bahkan jika dia dapat memecahkan keajaiban surat itu, dia masih membutuhkan ratusan ribu tahun. Dalam hal kecerdasan, Kinmu bukanlah sosok yang unggul. Dia hanya pandai menggunakan berbagai teknik dan seni ilahi untuk meningkatkan dirinya. Ada lebih banyak rune Dao Agung Taisi, dan rune Dao Agung yang berbeda-beda itu saling mengatur dan mulai menekan kapal hantu itu.
Semua orang dan segala sesuatu di kapal hantu itu berasimilasi menjadi substansi yang tidak berubah, tidak bertambah maupun berkurang. Sekarang, Wei Suifeng dan yang lainnya merasakan bahwa substansi yang tidak berubah itu berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, Qin Mu merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia merasakan beberapa kekuatan menyerbu tempat ini secara diam-diam dari dunia yang tak terlihat. Itu seperti angin yang bertiup di sungai, membuatnya menggigil. Dia menatap Wei Suifeng, dan Wei Suifeng juga menyadarinya. Dia menunjukkan ekspresi bingung. Keduanya tercengang. Seseorang telah menargetkan kapal hantu itu. Terlalu banyak rahasia yang terkubur di dalam kapal hantu itu. Tidak hanya ada tubuh fisik permaisuri surgawi, tetapi juga Jue Wuchen. Orang-orang yang paling khawatir tentang hal ini tidak lain adalah permaisuri surgawi, Nyonya Yuanmu, Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Xiao, dan orang-orang lain yang telah berpartisipasi dalam sejarah yang memalukan itu. Setan dan monster di kapal hantu itu tidak banyak, tetapi yang datang merupakan orang-orang besar. Qin Mu membuat keputusan cepat dan membubarkan seni ilahi Taixi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior, 2 kesempatan." Wei Suifeng menggigil dan mengerti. 2 kesempatan yang disebutkan Qin Mu adalah 2 kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Hanya ada satu cara untuk menghindari keberadaan kuno ini, yaitu dengan menghancurkan seni suci Celestial Venerable Ling. Hanya dengan kembali ke masa lalu, para yang mulia surgawi ini akan berhati-hati dalam mengambil tindakan dan tidak berani kembali ke masa lalu bersama mereka. Jika mereka kembali ke masa lalu, mereka akan menghilang. Aura Wei Suifeng bergetar, dan dia mengeksekusi seni ilahi kapal hantu. Kapal hantu itu tiba-tiba berlayar, dan kabut di permukaan sungai berangsur-angsur naik, menjadi lebih tebal. Kapal hantu itu berlayar menembus kabut. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalam kabut saat menyambar secara acak di luar kapal. Ekspresi Qin Mu dan Wei Suifeng sedikit berubah. Kapal hantu itu telah memasuki kabut, dan tidak mudah bagi orang-orang dan benda-benda di kapal hantu itu untuk mulai mengalir kembali. Namun, keberadaan mengerikan yang mengikuti mereka tidak menyerah dan benar-benar mengambil kesempatan untuk mengikuti mereka. Mereka tidak menaiki kapal dan mengikuti kabut masuk. Hati Wei Suifeng hancur. Ia telah berasimilasi dengan kapal hantu itu, menjadi satu dengannya. Tidak peduli siapa yang menaiki kapal itu, ia dapat dengan mudah merasakannya. Orang-orang yang telah memasuki kabut itu takut dengan seni ilahi Celestial Venerable Ling, takut mereka akan berasimilasi. Karena itu, mereka tidak berani melangkah ke kapal hantu itu. Namun, orang yang telah memasuki kabut itu terlalu kuat. Ketika mereka memasuki kabut, kekuatan mereka sendiri sebenarnya mulai mengubah komposisi kabut itu. Qin Mu dan Wei Suifeng tidak tahu berapa banyak orang yang telah memasuki kabut. Namun, kekuatan sihir penyusup itu tidak sesederhana mengubah struktur kabut. Tujuan sebenarnya dari penyusup itu adalah untuk mencegah kapal hantu itu lewat dan menarik mereka kembali ke dunia nyata. Seni ilahi kapal hantu bukanlah seni ilahi yang sempurna dan tidak berubah yang dijalankan oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Sebaliknya, seni ilahi itu diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Ling. Qin Mu dan Wei Suifeng bekerja sama untuk menyempurnakan seni ilahi ini. Tentu saja, pemahaman mereka saat itu terbatas, sehingga mereka tidak dapat dengan sempurna meniru seni ketuhanan Yang Mulia Ling yang tidak berubah. Sekarang setelah seni suci ini ditemukan cacat, orang tersebut akan memiliki kesempatan untuk menarik kapal hantu itu kembali ke dunia nyata. Adik muda, kau pecahkan seni dewa yang tidak berubah, aku akan mengeksekusinya. Teriak Wei Suifeng. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Apa yang akan terjadi jika dia menggunakan seni dewa yang tidak berubah dan seni dewa Taixi pada saat yang sama? Dia tidak berani membayangkan. Karena seni ilahi yang sama sekali tidak berubah itu diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Ling, dia hanya menggunakannya satu kali. Seni ilahi Taixi adalah seni ilahi yang dipahami Qin Mu dengan memahami telur ilahi Taixi. Dia belum pernah melakukan seni ilahi ini sebelumnya. Kedua jenis seni ilahi itu sangat aneh. Yang satu tidak mudah diwujudkan, sedangkan yang lain memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Keduanya misterius dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kabut, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Samar-samar terlihat matahari terbit dan terbenam di luar kapal. Ladang murbei dan lautan luas terus berubah. Gunung-gunung menjulang dan gunung-gunung runtuh. Anehnya, itu tak terlukiskan. Tiba-tiba, kabut menjadi lebih redup, dan bayangan besar berbentuk manusia berdiri di depan kapal, menekan mereka. Tekanan yang mengerikan itu menyebabkan kapal hantu dan kabut itu segera mundur. Orang ini sebenarnya cukup kuat untuk menyeret kapal hantu dari masa lalu ke masa sekarang. Di luar kapal hantu, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.
Laut biru berubah menjadi ladang murbei, dan gunung-gunung menjulang. Wei Suifeng sudah mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah dari kapal hantu, dan dia berteriak, "Adik muda, Qinmu tidak ragu lagi." Sambil berteriak marah, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi seni Dewa Taisi. Seni ilahi yang tidak berubah dan seni ilahi Taisi meledak pada saat yang sama, dan kedua seni ilahi itu bertabrakan. Kekuatan sihir Wei Suifeng melampaui Qinmu berkali-kali, sementara seni ilahi Taisi Qinmu melawan seni ilahi yang tidak berubah. Keduanya berbenturan, dan dalam sekejap, waktu dan ruang tampaknya menjadi benar-benar kacau, tidak ada lagi. Semua orang di kapal itu tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan aneh di mana mereka tidak hidup maupun mati. Bahkan kabut yang memenuhi sungai Surging pun berubah drastis. Pakar misterius yang mencoba menyeret kapal hantu itu kembali ke masa kini tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Ia meningkatkan kekuatan sihirnya dan berusaha sekuat tenaga menyeret kapal hantu itu kembali ke masa kini. Pada saat ini, benturan antara dua jenis seni ilahi menjadi lebih intens. Bahkan keberadaan seperti ini tidak dapat menahan perubahan ekspresi yang besar. Dia buru-buru melepaskan kapal hantu dan berlari di sepanjang kabut, mencoba untuk kembali ke masa kini. Praktisi kuat misterius itu hanya melihat langit dan bumi di luar kabut menjadi sangat tidak nyata, menjadi terdistorsi seperti lapisan pusaran air, mencoba menariknya ke dalamnya. Dia melarikan diri dengan panik, tetapi pusaran air itu berputar lebih cepat, memaksanya mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk berlari lebih cepat. Dia menoleh ke belakang dan melihat pemandangan aneh di tengah pusaran air. Di sana, substansi di kapal hantu itu hancur, dan waktu dan ruang pun runtuh. Di atas kapal hantu, Qinmu, Wei Suifeng, dan ribuan pengawal hutan berbulu tampaknya telah berubah menjadi tubuh energi berbentuk manusia. Mereka tidak ada lagi, tetapi mereka ada pada saat yang sama. Kapal hantu itu sudah tamat, mayat permaisuri surgawi di kapal hantu itu juga sudah tamat. Ketika praktisi kuat misterius itu melihat cahaya mengerikan meledak dari kapal hantu, dia buru-buru menoleh dan melarikan diri dengan panik. Ledakan, cahaya yang menyilaukan itu menenggelamkan dan menelan semua orang dan segala sesuatu dalam kabut. Pada saat yang sama, ahli misterius itu akhirnya melarikan diri dari kapal hantu ketika cahaya mencapai tubuhnya. Ia belum pulih dari keterkejutannya ketika semua yang ada di depan matanya kembali normal. Dunia dan waktu tidak lagi terdistorsi. Dia menghela napas lega dan melihat sekelilingnya. Dia melihat Nyonya Surgawi yang menggendong kucing putih dan berdiri di tepi sungai, tersenyum padanya. "Yang mulia," Nyonya Surgawi yang tersenyum sambil menatap kepala kucing putih itu. Kucing putih itu, di sisi lain, bulunya berdiri tegak dan mendengkur sambil menatapnya. Praktisi kuat yang misterius itu menyebarkan cahaya suci yang menyelimuti wajahnya, memperlihatkan wajah yang mulia Surgawi Xiao. Tatapan mata Nyonya Surgawi Yan berkedip saat dia menghibur kucing putih di pelukannya. "Yang mulia tampaknya sangat peduli dengan tubuh jasmani saya. Sungguh ironis, ketika saya masih hidup, Yang mulia sama sekali tidak peduli dengan saya, tetapi setelah saya meninggal, Anda bertindak sangat munafik dan bahkan mempertaruhkan nyawa Anda untuk mendapatkan tubuh jasmani saya." Tiba-tiba dia mencibir, "Benar sekali, Yang mulia tidak peduli padaku. Kau hanya ingin mengambil tubuh jasmaniku untuk mengancamku." Celestial Venerable Xiao tersenyum dan berkata, "Zitong, aku merindukanmu, jadi aku mempertaruhkan nyawaku untuk menerobos masuk ke kapal hantu untuk menemuimu. Tidakkah kau mengerti perasaanku padamu?" Nona Surgawi Yan mencibir dan berkata, "Berubah menjadi manusia dan tidur dengan adikku juga merupakan niatku. Ketika seorang pelacur membunuhku, orang lain tidak akan bisa melihatnya, tetapi kamu tidak bisa. Namun, kamu tidur dengan Jue Wuchen lagi. Itu benar. Kamu bahkan tidur dengan Ibu Pertiwi yang baru, gadis yang lahir dari pohon primordial. Kamu tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahmu." Yang mulia Surgawi Xiao berkata dengan lembut, "Zitong, aku baru saja membuat kesalahan yang akan dilakukan semua pria. Bukankah kau juga sama? Kau dan Yang mulia Surgawi Yu." Diam. Wajah Dewi Surgawi Yan sedingin es, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak ada cinta antara aku dan Yang mulia Surgawi Yu. Kamu bukan seorang pria sejati, dialah pria sejati. Aku mendukungnya karena aku melihat masa depan para dewa kuno, tetapi aku tidak menyangka kamu akan membunuhnya. Namun kamu tidak dapat menyelamatkan nasib para dewa kuno. Otakmu telah tumbuh ke tubuh bagian bawahmu." Yang mulia Surgawi Xiao tampak sedikit malu. Kemarahan Nyonya Surgawi Yan berubah menjadi kegembiraan, dan dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak ada hubungannya dengan Yang mulia Surgawi Yu, untuk membalas dendam padamu, aku telah membesarkan beberapa teman pria. Little Seven, datanglah dan temui Kaisar Surgawi."
Kucing putih dalam pelukannya menghilangkan aura ganasnya dan menjilati kakinya dengan malas sebelum mengeong. Ekspresi wajah Yang Mulia Xiao langsung berubah sangat jelek. Meong. Kucing putih itu dengan malas meringkuk dalam pelukan Nyonya Surgawi Yan. Ekspresi wajah Yang Mulia Surgawi Xiao menjadi semakin buruk. Nyonya Surgawi Yan terkekeh. Kau berencana untuk merebut tubuh jasmaniku agar bisa mengendalikanku dengan kuat sekali lagi, kan? Sayang sekali, sayang sekali. Aku sudah menggunakan kematian ini untuk melarikan diri dari belenggu para dewa kuno. Aku sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Yang Mulia Xiao kembali normal, dan dia berkata dengan lembut, Zitong, bagaimanapun juga, kau dan aku adalah dewa kuno. Dunia ini tidak bisa menoleransi kita. Jika identitasku terungkap, aku akan mati, begitu juga dirimu. Oleh karena itu, kita harus melepaskan prasangka kita dan saling mendukung. Nona Surgawi Yan berkata dengan santai, jika kamu bertemu dengan wanita jalang itu lagi, apakah kamu akan menendangku pergi? Ekspresi Yang Mulia Surgawi Xiao membeku. Nyonya Surgawi Yan pergi sambil menggendong kucing putih di tangannya dan berkata sambil tersenyum, pria, tidak peduli apapun, tubuh jasmani ini adalah tubuh jasmaniku. Meskipun aku tidak terburu-buru, tubuh ini tetap milikku. Aku akan mengambilnya kembali sendiri. Jangan berpikir untuk memiliki ide-ide yang bengkok. Suaranya berubah dingin. Jangan lupa, keinginanmu untuk membunuhmu bersama putra kesayangan wanita jalang itu bahkan lebih tinggi daripada membunuhku. Hati-hati aku bergabung dengannya untuk menyingkirkanmu sepenuhnya. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Xiao berubah-ubah. Cahaya di kapal hantu itu menghilang, dan Qinmu, Wei Suifeng, dan yang lainnya berdiri di geladak. Tiba-tiba, terdengar suara serak. Apakah kita sudah menyingkirkan kapal hantu itu? Qinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Pangeran Raja Naga. Dia telah terbebas dari keadaan membatu dan berubah menjadi tubuh yang bersinar murni. Dia masih mempertahankan wujud Dragon Count. Dragon Count adalah ras naga besar selama era Naga Han. Ia memiliki kepala naga dan tubuh manusia, dan ia dapat berubah menjadi naga besar. Garis keturunannya sangat kuno, dan dikabarkan bahwa ia adalah keturunan naga suci yang berubah dari urat nadi naga istana leluhur. Di dalam istana yang dibentuk oleh cahaya, 8 pangeran naga berjalan keluar dalam wujud manusia. Sama seperti Raja Hitungan Naga, mereka terbebas dari wujud membatu dan berubah menjadi tubuh yang bersinar murni. Bukan hanya mereka saja, semua orang yang ada di kapal, termasuk Wei Suifeng dan jenazah kaisar, juga menjadi bola energi. Bahkan kapal hantu itu tetap mempertahankan bentuk aneh ini. Yang ada hanyalah energi dan tidak ada substansi. Ini adalah negara bagian Taixi. Situasi ini tidak baik. Seorang pangeran naga menatap tangannya dengan ketakutan dan kegembiraan. Ia mendesis, dagingku, tubuhku, aku tidak memiliki tubuh jasmani lagi. Di mana roh primordialku? Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Ekspresi Qinmu berubah drastis, dan dia berteriak, jangan gelisah. Ledakan. Energi dalam tubuh Dragon Count menjadi tidak terkendali, dan energi yang sangat mengerikan meledak. Semua orang buru-buru terbang ke segala arah, dan kekuatan dahsyat itu menenggelamkan semua orang di kapal hantu. Sungai surgawi itu meledak dan terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang mengerikan ini. Tepat saat Qinmu dan yang lainnya melarikan diri dari sungai surgawi, mereka terhempas oleh energi yang tak terkendali ini. Qinmu hanya mendengar suara Wei Suifeng dan berteriak, tenangkan pikiranmu, jangan gelisah. Jika kamu gelisah, energi di tubuhmu tidak akan mampu mempertahankan bentuknya. Tepat saat dia mengatakan itu, kapal hantu itu juga diterangi oleh ledakan Dragon Count. Semua orang menatap kapal besar yang panjangnya lebih dari 100 mil itu dengan ketakutan. Jika kapal ini meledak, ledakan, energi yang dapat memusnahkan segalanya meledak, dan kapal hantu itu sepenuhnya berubah menjadi energi yang tidak terkendali. Itu 10.000 kali lebih kuat daripada fluktuasi energi yang diciptakan oleh ledakan Dragon Count. Semua orang merasa putus asa di dalam hati mereka. Pada jarak sedekat itu, mereka tidak punya cara untuk menghindar. Tepat pada saat ini, bunga persik mengapung dan muncul di sungai surgawi yang pecah. Cabangnya berputar, dan kelopaknya jatuh. Satu kelopak seperti dunia, dan kelopak merah muda memisahkan energi. Seni ilahi bunga persik itu sangat rumit, dan kelopaknya membelah udara. Bunga itu tampak membesar, perlahan-lahan memenuhi langit dan bumi, membuat semua orang tidak dapat melihat yang lain. Energi kapal hantu itu meledak sepenuhnya, tetapi dampaknya yang tak tertandingi tidak dapat menerobos dunia yang dibentuk oleh bunga persik. Namun,
Semua orang di luar kelopak bunga persik merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Jika riak ini mencapai tubuh mereka, energi waktu dan ruang dalam tubuh mereka akan meledak sepenuhnya dan tidak ada lagi. Akhirnya, riak-riak itu mereda. Yang Mulia Surgawi Yue, Kinmu menatap kelopak bunga persik yang berputar-putar dengan linglung, dan hatinya bergetar karena kegembiraan. Dia buru-buru mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Saat ini, mereka tidak mungkin mengalami fluktuasi emosi. Lagi pula, mereka tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya tubuh energi. Emosi adalah fluktuasi energi. Fluktuasi energi berarti energi tidak stabil dan dapat meledak kapan saja. Tidak ada energi pengikat zat di dalam tubuh mereka. Jika mereka meledak, mereka akan musnah sepenuhnya. Semuanya akan hilang, termasuk pasir jiwa hitam. Ini mungkin seni ilahi lain yang benar-benar menghancurkan jiwa. Kinmu berpikir dalam hati dan sedikit bingung. Dia sebenarnya masih ingin merenungkan seni ilahi dalam situasi yang tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati. Pada saat ini, kelopak bunga persik yang berputar menjadi lebih kecil karena terus berkontraksi. Seorang wanita dengan rambut panjang berkibar tertiup angin saat dia terbang di atasnya. Dia seperti seorang dewi di istana bulan. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan menuntun dua sungai surgawi. Dia menyambungkan sungai surgawi itu dan mengulurkan ibu jari dan jari tengahnya untuk menjepit cabang pohon persik yang gundul. Kelopak bunga yang berputar-putar itu terbang satu demi satu dan hinggap di cabang persik, membentuk bunga persik lainnya. Benang sarinya bergoyang lembut. Wanita itu menundukkan kepalanya untuk mengendus bunga persik itu, namun bunga persik itu hancur berkeping-keping. Bunga persik itu hanyalah bunga persik biasa, dan seni ilahi miliknya lah yang telah menghalangi ledakan energi kapal hantu itu. Namun, bagaimana bunga persik itu dapat menahan dampak yang begitu mengerikan? Jadi, bunga persik itu tetap hancur. Sayang sekali, wanita itu menunjukkan ekspresi kasihan, dan ekspresinya sedikit sedih. Namun, dia segera menjadi bahagia lagi dan berkata sambil tersenyum, jatuh cinta bukanlah hal yang tidak berperasaan. Berubah menjadi lumpur musim semi akan lebih melindungi bunga. Jika aku menanammu, kamu akan berubah menjadi pohon persik tahun depan, dan pohon persik akan berubah menjadi hutan persik. Bahkan mungkin tumbuh di seluruh surga dan 10.000 dunia. Dia menyingkirkan dahan persik itu dan menatap Kinmu dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Kinmu terbang maju dan membungkuk. Kita bertemu lagi, Yang Mulia Yue. Wanita ini adalah Celestial Venerable Yue. Keheranan di wajahnya semakin kuat. Yang Mulia Surgawimu. Dia terkejut sekaligus gembira. Kinmu menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini aku. Celestial Venerable Yue bergegas maju dan ingin meraih tangannya, tetapi dia tidak meraih apapun. Dia tertegun, tetapi ketika dia mencoba meraihnya lagi, dia tetap tidak meraih apapun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu berkata tanpa daya, situasi kita saat ini agak istimewa, sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Di sana ada kakak laki-lakiku, Wei Suifeng, dan beberapa teman. Wei Suifeng bergegas menghampiri untuk memberi penghormatan. Feng Qiuyun melihat Celestial Venerable Yue dari jauh dan tidak berani melangkah maju. Namun, mayat Kaisar Agung mengenali Celestial Venerable Yue dan tidak dapat menahan kegembiraannya. Mayat itu meraung, dan mayat Kaisar menjadi lebih terang. Ekspresi semua orang berubah drastis. Celestial Venerable Yue mengerutkan kening. Dia memetik sehelai daun dari cabang pohon persik dan membuangnya. Daun itu membesar dan dengan bunyi, desing, tiba di samping mayat Kaisar Agung, membungkusnya seperti pangsit. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan seberkas cahaya mengerikan melesat ke langit dari atas hingga ke bawah pangsit. Cahaya itu menembus langit dan meninggalkan lubang yang sangat dalam di tanah. Aku kehilangan satu daun lagi. Celestial Venerable Yue menghela napas dan mengerutkan kening. Orang yang baru saja meledak tampaknya adalah Kaisar palsu dari North High Emperor Celestial Heavens. Bukankah dia sudah mati? Dia bingung. Sejumlah pengawal hutan berbulu menyeret peti mati yang telah berubah menjadi cahaya. Ada dua wanita berbaring berdampingan di dalam peti mati, dan orang dapat melihat mereka dengan jelas tanpa membuka peti mati. Salah satu dari mereka sangat cantik dan menawan. Sayang sekali dia sudah berubah menjadi tubuh energi. Yang satunya lagi adalah permaisuri surgawi. Dia adalah dewa kuno. Meskipun sudah meninggal, dia masih memiliki tubuh jasmani dan belum diubah oleh Dao Perdana Agung. Kinmu merasa lega. Selain nyawa semua orang di kapal hantu, tubuh fisik permaisuri surgawi dan Jue Wuchen adalah yang paling penting. Yang Mulia Yue, kondisi kami sangat tidak stabil. Bisakah kami mencari tempat terpencil? Kinmu berkata,
Saya perlu menenangkan diri dan memikirkannya, untuk melihat apakah saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Yang Mulia Yue tersenyum dan berkata, ikuti aku. Kebetulan aku punya tempat di alam primordial untuk kalian, jadi kalian tidak perlu khawatir diganggu. Ngomong-ngomong, Ibu Pertiwi juga takut padaku. Dia pasti tidak akan berani memprovokasiku di sana. Qin Mu menghela napas lega dan sedikit penasaran. Ibu Pertiwi, sekarang di era apa? Tentu saja ini era kaisar tertinggi. Yang Mulia Yue menoleh dan tersenyum. Sudah lebih dari 19.000 tahun sejak Kaisar Nan naik tahta. Dalam beberapa tahun lagi, Kaisar Nan akan berusia 20.000 tahun. Dia sangat senang dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kebetulan sekali Anda ada di sini. Beberapa tahun ini, Sister Ling dan saya telah mengendalikan alam primordial dan mengembangkannya dengan sangat baik. Qin Mu menghela napas lega dan berpikir dalam hati, Kaisar Agung Selatan telah hidup selama 300.000 tahun, dan masih ada 20.000 tahun sejak era Kaisar Agung. Masih ada waktu sebelum perubahan besar itu. Yang Mulia Yue melanjutkan, Kaisar Agung ini adalah Kaisar Agung ke-15, dan dia telah duduk di atas tahta selama hampir 20.000 tahun. Kaisar Agung sebelumnya biasanya adalah orang-orang suci dari ras manusia dan ras-ras pasca celestial lainnya. Ras-ras alam primordial kita berkembang begitu pesat sehingga bahkan surga surgawi Han tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ketika dia mengatakan ini, dia tampak sedikit sedih. Dia pasti teringat pada Yang Mulia Yun yang telah tewas dalam pertempuran. Kaisar Agung ke-15, Qin Mu merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan segera merasakan energi di tubuhnya menjadi tidak stabil. Dia buru-buru mengendalikan emosinya. Kaisar Agung ke-15 telah berkuasa selama hampir 20.000 tahun. Bukankah itu berarti dia sangat dekat dengan malapetaka Kaisar Agung? Celestial Venerable Ling dan Celestial Venerable Yue terbunuh selama periode ini. Celestial Venerable Ling jatuh ke dalam siklus abadi sementara Celestial Venerable Yue kehilangan kedua kakinya dan menjadi cacat. Yang Mulia Yue mengamatinya dengan rasa ingin tahu dan diam-diam mengulurkan tangannya untuk menyodok tubuhnya. Tangannya menembus tubuh Qin Mu, tetapi dia tidak menyentuh apapun. Yang disentuhnya adalah energi yang sangat mengerikan. Kakak Yue, jangan main-main lagi, kata Qin Mu tanpa daya. Celestial Venerable Yue menarik tangannya, dan setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menusuknya lagi. Qin Mu berkata tanpa daya, jangan main-main, itu benar. Meskipun tidak sakit, aku tetap merasa aneh. Celestial Venerable Yue tidak lagi nakal. Dia menoleh ke belakang dan melihat Wei Suifeng memimpin puluhan ribu pengawal hutan berbulu untuk membawa peti jenazah Celestial Empress sambil mengikuti di belakang. Di kejauhan, King Dragon Count, 7 Dragon Count, dan Feng Qiuyun melihat dari jauh. Mereka tidak datang. Tanya Yang Mulia Yue dengan rasa ingin tahu. Qin Mu melambaikan tangannya dan berteriak, Raja Naga, Saudari Qiuyun, datanglah bersama-sama. Hanya aku yang bisa memecahkan seni ilahi ini. Tanpa aku, kalian bisa meledak kapan saja. Pangeran Naga Raja tidak berdaya dan berkata dengan suara rendah, ayo ikuti. Feng Qiuyun juga ragu-ragu dan menatap langit alam primordial. Di sebelah utara, langit surgawi yang terbuat dari logam suci murni melayang di atas pohon primordial. Itu adalah langit surgawi Kaisar Utara milik Ibu Pertiwi. Aku berada di surga surgawi itu. Feng Qiuyun mengikuti kelompok itu, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dirinya yang lain juga ada di dunia ini. Namun, aku hanya bisa mengkhianati Ibu Pertiwi dan mengikuti Yang Mulia Surgawi Mu sampai ke alam baka. Sungguh situasi yang tidak ada harapan. Qin Mu dan yang lainnya mengikuti Yang Mulia Yue ke tanah alam primordial. Kelompok mereka terlalu menarik perhatian. Mereka semua adalah tubuh energi yang bersinar, menarik perhatian. Karena itu, Yang Mulia Surgawi Yue menggunakan teknik ruangnya untuk mendistorsi ruang di sekitar mereka, sehingga orang-orang tidak dapat melihat mereka. Di sisi lain, Qin Mu dan yang lainnya bisa keluar dan melihat bahwa orang-orang di Salt High Emperor kaya. Ada kota-kota dewa dengan berbagai ukuran, dan para dewa melindungi orang-orang di suatu wilayah. Dewa-dewa Kaisar Tinggi Selatan bukan hanya manusia, tetapi campuran dari ribuan ras. Ada banyak ras suci dalam ras-ras pasca celestial, dan banyak orang berasal dari ras-ras lain. Manusia hanyalah sebagian dari mereka. Manusia dan ras lain hidup berdampingan, dan di jalan-jalan dan ladang-ladang, terdapat pemandangan semua ras yang hidup rukun. Ketika mereka melewati sebuah kota dewa, mereka bahkan melihat sebuah prasasti batu di luar kota itu. Di atasnya tertulis kata-kata, hidup manusia lebih besar daripada surga. Orang-orang di sini tidak hanya merujuk pada manusia, tetapi semua bentuk kehidupan dan ras yang memiliki kecerdasan adalah manusia.
Yang Mulia Yue tersenyum dan berkata, ini adalah filosofi Kaisar Agung saat ini. Dia memiliki banyak ide dan merupakan orang yang sangat berkuasa. Selain itu, dia telah melakukannya dengan cukup baik. Qin Mu berhenti dan memandangi prasasti batu itu cukup lama sebelum mengikutinya. Yang Mulia Yue memimpin mereka untuk waktu yang lama sambil tersenyum bahagia. Dia seharusnya mengalami kemunduran yang panjang. Setelah Yang Mulia Yun meninggal, dia mengumumkan pengunduran dirinya dan tidak lagi muncul di dunia. Qin Mu dapat membayangkan betapa besarnya dampak kematian Yang Mulia Surgawi Yun dan jatuhnya surga Surgawi Han terhadapnya. Namun, dia tetap bangkit dari kekalahannya dan mendukung era Kaisar tertinggi bersama Yang Mulia Surgawi Ling, mendirikan surga Surgawi Kaisar tertinggi. Kaisar Langit Surgawi adalah hasil karya Ling dan Yang Mulia Surgawi, tetapi Yang Mulia Surgawi Ling adalah seorang maniak penelitian. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk meneliti seni ilahi yang tidak berubah, terutama pada tahap akhir era Kaisar Langit. Seni ilahi Yang Mulia Surgawi Ling hampir selesai, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan energinya. Maka dari itu, dia harus mengurus segala urusan besar maupun kecil di era Kaisar Tinggi, menangani hubungan antara Kaisar Langit Surgawi Tinggi dengan langit-langit ekstrateritorial, dan berhadapan dengan kekuatan Kaisar Langit Surgawi Tinggi Utara dan Ibu Pertiwi. Qin Mu dapat membayangkan betapa besar usaha yang telah dilakukannya. Tentu saja, itu juga karena dia telah mengurus semuanya dengan baik. Era Kaisar Agung dapat dikatakan sebagai era yang paling gemilang. Di antara mereka, Kaisar Utara lebih biadab dan sombong. Dia mengikuti aturan primitif para dewa kuno. Putra Dewa Cahaya Merah mengirim utusan ke alam primordial untuk mencari Kaisar tertinggi. Orang yang ditujunya seharusnya adalah Kaisar tertinggi Utara. Namun, ketika dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan biadab, dia sangat takut sehingga dia tidak berani bersentuhan dengan era Kaisar tertinggi. Di sisi lain, peradaban Kaisar Selatan sangat maju dan memiliki banyak prestasi. Ia melahirkan banyak praktisi kuat di tahta Kaisar yang jauh lebih kuat daripada era Naga Han dan meninggalkan semua jenis teknik tahta Kaisar. Bukan hanya itu saja, semangat dari era ini juga diwariskan turun-temurun, yang memengaruhi era Kaisar pendiri dan bahkan era perdamaian abadi. Di antara mereka, Yang Mulia Yue memberikan kontribusi yang besar. Qin Mu menatap wanita di depannya dengan kagum. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk era ini. Namun, panen surgawi di luar wilayah sudah dekat. Era Kaisar Agung akan segera musnah bersamaan dengan kematian Ibu Pertiwi, hilangnya Yang Mulia Surgawi Ling, dan kelumpuhan Yang Mulia Surgawi Yue. Hatinya sakit. Yang Mulia Yue berbicara dan tertawa. Tiba-tiba, dia tersenyum misterius dan berkata, tempat di depan adalah tempat tinggalku. Masih ada sesuatu di sini yang membuatmu takut. Kamu pasti tidak menyangka. Dia tidak dapat menahan diri dan langsung memberitahu Qin Mu. Dia terkekeh dan berkata, Dewa Selatan Suke melahirkan seorang anak dengan seseorang dan buru-buru mengirimkan telur itu kepadaku sebelum telur itu lahir. Dia berkata bahwa telur itu tidak lagi aman di tempatnya dan memintaku untuk membesarkan anak ini untuknya. Anak ini lahir sejak lama dan berjenis kelamin perempuan. Makanlah kulit telurnya. Mata Qin Mu berbinar. Yang Mulia Yue terkekeh dan berkata, namanya Yaner. Dia gadis yang perhatian dan tahu bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Semua orang di istanaku telah diberi makan olehnya sampai mereka putih dan gemuk. Jika aku tidak menahan diri sedikit, aku juga akan diberi makan sampai aku putih dan gemuk. Aku juga punya murid bernama Xiaoyu yang hampir tidak bisa terbang setelah diberi makan olehnya. Qin Mu tersenyum dan mengangguk. Dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan Dewa Merah Qi Xiaoyu, burung phoenix berkepala 9, diberi makan sampai dia bulat dan tidak bisa terbang. Kita tidak bisa membiarkan dia melihatmu. Jika kamu meledak karena kegembiraan, itu akan mengerikan. Celestial Venerable Yue kembali menunjukkan ekspresi khawatir dan berkata, aku akan mengawasinya dengan ketat dan tidak akan membiarkannya lari ke tempatmu. Gadis ini sangat bergantung dan suka menyuapi orang dengan mulutnya. Gadis memang baik, tetapi anak laki-laki tidak bisa menahan godaan seperti itu. Ketika mereka sampai di istananya, Yang Mulia Surgawi Yue membawa mereka masuk dan berkata, aku akan melipat beberapa tempat dan membiarkan kalian tinggal sementara. Yaner tidak akan masuk. Aku tinggal di sini untuk menekan Ibu Pertiwi. Selama aku di sini, dia tidak akan berani bersikap kurang ajar. Ketika kalian terbebas dari keadaan aneh ini, aku akan membawa kalian ke surga surgawi Kaisar Tinggi. Saudari Ling ada di sana. Ketika dia melihat kalian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila karena kegembiraan. Qin Mu mengangguk sambil tersenyum. Jangan bersemangat, membosankan sekali. Kalian tinggal saja di sini dulu. Kalau kalian tidak bisa mengubah keadaan kalian saat ini,
aku akan pergi mencari Suster Ling dan menyeretnya keluar dari ruang belajar, apapun yang terjadi. Celestial Venerable Yue memutar matanya dan diam-diam menusuk tubuh Qin Mu lagi. Qin Mu berkata tanpa daya, Sister Yue, berhentilah bermain. Yang Mulia Yue terkekeh dan berbalik untuk pergi. Saya masih harus mengurus beberapa urusan administrasi, jadi saya tidak punya banyak waktu lagi di istana. Saya akan kembali mengunjungi kalian setelah saya selesai. Benar sekali. Dia mengulurkan tangannya dan menggambar sebuah pintu. Dia berkata sambil tersenyum, jangan lari dari pintu ini. Jika kau lari, orang lain pasti akan ketakutan setengah mati saat melihat wujudmu. Selain itu, ruang di sini mengikuti matahari, dan tidak akan pernah ada malam. Kau tidak perlu khawatir untuk kembali ke eramu. Qin Mu menganggukkan kepalanya pelan. Tempat ini tidak buruk, ada langit dan bumi, gunung dan air yang jernih, dan tidak ada orang luar yang mengganggunya. Ini membuatnya tenang dan mempelajari keadaannya yang aneh. Yang Mulia Yue menutup pintu dan pergi. Wei Suifeng segera pergi untuk menenangkan para prajurit pengawal hutan berbulu. Pangeran Naga Raja dan 7 Pangeran Naga juga mencari tempat tinggal sementara dan tidak mengganggu Qin Mu. Qin Mu mencoba menggunakan teknik ilahinya, tetapi dia menyadari bahwa teknik itu masih bisa digunakan. Tidak hanya itu, kecepatan penggunaannya bahkan lebih cepat. Seni ilahi adalah mantra unik yang diciptakan oleh orang-orang yang menggunakan hukum Dao besar untuk berubah menjadi energi yang kuat. Kami telah menjadi tubuh energi yang bersinar, jadi kecepatan kami dalam menggunakan seni ilahi menjadi lebih cepat. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan mencoba melakukan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Yang membuatnya heran adalah dia juga bisa melakukan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, tetapi energi di tubuhnya tidak stabil saat teknik itu beredar dan bisa meledak kapan saja. Dia buru-buru berhenti dan berkata dengan suara pelan, teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang mampu mengaktifkannya menunjukkan bahwa roh primordial, embrio roh, harta karun ilahi, dan istana surgawi saya masih ada. Mereka hanya berubah menjadi keadaan energi dan bukan lagi zat. Tiba-tiba, Qin Mu tertegun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu di tubuhnya yang belum diserap oleh seni ilahi Grand Prime. Itu mata ketiganya. Matanya tidak berasimilasi. Di mataku ada pecahan telur dari telur Dewa Taichu, tanah katakin milik Pangeran Bumi, batu Dewa Primordium Agung, telur Taisi, setengah dari putih telur Taisu, serta semua jenis harta karun, peti mati dan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan dia langsung merasa akan meledak lagi. Dia buru-buru menenangkan diri. Ada juga Taiji Divine Stone dan Taiji Origin Stone. Itu benar, Taiji Origin Stone. Dao Taisi memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi, itulah sebabnya Qin Mu dan yang lainnya telah menjadi tubuh energi yang bersinar. Dao Taiji adalah Dao Yin dan Yang. Energi berubah menjadi semua hal, dan Dao Yin dan Yang berevolusi menjadi semua Dao di dunia. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kesulitan kita saat ini adalah batu ilahi Taiji dan batu asal Taiji. Ketika Qin Mu memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan beberapa potong batu Dewa Taiji dan batu asal Taiji. Dia hanya memiliki 1 batu asal Taiji, namun dia memiliki lebih dari 100 batu dewa. Di masa lalu, dia merasa bahwa dia memahami jalur Yin dan Yang dari Dao Agung tertinggi dengan sangat baik. Harta karun ilahi embrio rohnya adalah persimpangan Yin dan Yang. Namun, setelah bersentuhan dengan urat mineral agung tertinggi yang sebenarnya dan menyaksikan kejadian aneh di urat mineral agung tertinggi, dia tidak begitu yakin lagi. Evolusi Yin dan Yang memungkinkan substansi dan Dao Agung berubah dalam banyak hal. Bahkan mengubah spesies dan aturan Dao Agung. Sungguh luar biasa dan tak terlukiskan. Namun, selama perjalanan ke tambang Taiji itu, dia juga memperoleh banyak manfaat karena dia telah menyerap sebagian kekuatan batu Dewa Taiji dan tambang Taiji. Pemahamannya tentang asal-usul Yin dan Yang dari Taiji jauh lebih dalam dari sebelumnya. Saat itu, dia berada di tambang, dan tambang Taiji mengendalikan para master penciptaan untuk membunuhnya berkali-kali. Namun, dia menggunakan seni ilahi substansi yang tidak berubah untuk kembali ke waktu asal lagi, menggunakannya untuk memahami prinsip pemecahan evolusi Yin dan Yang. Pada serangan terakhir, Ranjau Taiji mengendalikan Qi Yin dan Yang untuk masuk ke dalam tubuhnya, mencoba mengasimilasi Qin Mu. Namun, Qin Mu masih mengandalkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang sangat misterius untuk menelan Qi Yin dan Yang yang telah menyerang tubuhnya. Dengan demikian, ia juga memperoleh sebagian dari kekuatan tambang. 2 dewa kuno dalam telur Dewa Taiji memberiku batu asal Taiji ini, yang bisa dikatakan telah menyelamatkan hidupku. Qin Mu pertama-tama mencoba memobilisasi kekuatan batu ilahi Taiji. Meskipun ia memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Taiji, ia bukanlah dewa kuno di tambang.
Ia harus terlebih dahulu mencoba mengendalikan kekuatan ini. Batu Dewa Taiji perlahan melayang di telapak tangannya, dan Qin Mu merasakan energi di tubuhnya menyatu ke dalamnya, perlahan berubah menjadi Yin dan Yang. Situasi seperti ini sangat menakjubkan, membuat orang berdecak lidah karena heran. Dari energi hingga Yin dan Yang juga merupakan substansi. Ketika energi berubah menjadi substansi, semuanya akan mengalir secara alami. Namun, Yin dan Yang murni tidak dapat memulihkan tubuh jasmani saya. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Dia telah memperoleh Yin dan Yang di dalam urat nadi tambang Taiji, yang berisi banyak prinsip rumit evolusi Yin dan Yang. Dia ingin memasuki mimpi untuk menyimpulkan dan mengaturnya. Hanya saja kondisinya saat ini sangat tidak stabil. Memasuki mimpi bergantung pada kemampuan berpikirnya yang kuat untuk berubah menjadi ribuan klon. Jumlah pikiran yang dapat dimobilisasi sangat besar, dan sangat mungkin ia akan kehilangan kendali atas energi di tubuhnya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran ini untuk sementara waktu dan perlahan-lahan menata jalur evolusi Yin dan Yang untuk memahami kekuatan batu ilahi Taiji. Dari Taiji Divine Stone hingga Taiji Origin Stone, dari yang dangkal hingga yang dalam, ia hanya bisa melakukannya secara perlahan. Tanpa disadari, lebih dari 10 hari telah berlalu, tetapi Celestial Venerable Yue masih belum kembali. Qin Mu juga perlahan menguasai kekuatan Taiji Divine Stone, dan pemahamannya tentang alasan yang tersembunyi di dalam tambang telah meningkat. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka dan suasananya sangat sunyi. Pasukan pengawal hutan berbulu adalah pasukan yang sepenuhnya mematuhi perintah komandan mereka, dan Wei Suifeng adalah komandannya. Dengan perintah, pasukan pengawal hutan berbulu duduk tegak tanpa bergerak. Mereka tidak memiliki pikiran lain dalam hati mereka, dan disiplin mereka begitu ketat sehingga membuat orang-orang takut. Naga ayam, Lin Xiao, ditundukkan oleh Wei Suifeng dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Adapun Raja Naga, Feng Qiuyun, dan yang lainnya, mereka tidak bisa duduk diam. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin gelisah. Untungnya, mereka selalu sadar ketika mereka akan meledak. Hitungan Raja Naga. Qin Mu akhirnya bangkit dan memanggil Raja Naga. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku butuh beberapa tubuh energi dari naga untuk menguji apakah hasil yang kudapatkan selama beberapa hari terakhir dapat menyelesaikan keadaan kita saat ini." Ekspresi Raja Naga sedikit berubah, dan dia mencibir. "Junior, kau ingin menggunakan kami sebagai ujian? Kau pikir kau siapa? Apa arti seorang yang mulia surgawi yang bermartabat bagi Anda?" Wei Suifeng berjalan mendekat dan mencibir. "Raja Naga, bukankah kau terlalu berani?" Kulit naga di wajah Raja Naga bergetar. Dia takut pada Wei Suifeng. Wei Suifeng lah yang telah membawa pengawal hutan berbulu untuk membasmi negara naga dan menekan kekacauan di naga. Dia telah memenggal kepala banyak sekali naga dan mengorbankan mereka ke langit surgawi Naga Han. Bahkan dia ditangkap oleh Wei Suifeng. Yang mulia surgawimu adalah yang mulia surgawi ke-9 dari yang mulia surgawi Naga Han. Ia berutang budi kepada orang-orang di dunia karena telah menyampaikan ajarannya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, siapapun yang bertemu dengannya, bahkan 10 yang mulia surgawi dari surga, harus memanggilnya saudara Dao. Wei Suifeng berkata dengan acuh tak acuh, "Dia menyelamatkan hidupmu, dan bukan saja kau tidak membalasnya, kau bahkan berbicara kasar. Kau tidak berdaya." Ekspresi Raja Naga sedikit melembut, dan dia berkata, "Aku adalah penguasa negara naga, dewa yang lahir dari urat naga istana leluhur. Statusku 100 kali lebih tinggi daripada yang disebut yang mulia surgawi. Selama pertemuan surgawi saat itu, Kaisar Surgawi mengundangku ke sebuah perjamuan. Adapun 9 yang mulia surgawi dari Naga Han, mereka hanyalah ikan kecil yang bermain di kolam giok, jadi aku benar-benar tidak menganggap mereka penting. Namun, karena komandan pengawal hutan berbulu telah berbicara, aku akan memberimu sedikit wajah." Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu memanggil hitungan naga dan berkata, "Lepaskan sisik naga dari tubuhmu dan biarkan yang mulia surgawimu mengujinya." Dragon Count merasa terhina. Raja Dragon Count mendengus dingin dan mengeluarkan sisik naga dari tubuhnya. Wajah Dragon Count berkedut saat dia berdiri di samping dengan ekspresi bersalah. Qin Mu mengambil sisik naga dan segera mengeksekusi batu Dewa Taiji untuk menguji pencapaian barunya. Dia tidak menganggap serius sarkasme dalam kata-kata Pangeran Naga Raja. Wei Suifeng dan Raja Naga memandang sisik naga itu dengan gugup. Mereka sangat gembira dan buru-buru menekan emosi mereka. Saat Qin Mu mengeksekusinya, patung batu Dewa Taiji kehilangan bentuk tetapnya dan berubah menjadi Yin dan Yang hitam dan putih yang berputar di sekitar sisik naga. Kekuatan luar biasa meledak dari batu dewa dan mengubah struktur fisik sisik naga.
Sisik naga ini hanyalah kumpulan energi berbentuk sisik naga dan tidak memiliki substansi. Namun, di bawah pengaruh Qi Yin dan Yang, sisik naga tersebut secara bertahap membentuk substansi. Semua orang merasa sulit untuk menahan kegembiraan di hati mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan. Itu benar-benar melelahkan. Ketika dia melihat sisik naga itu sudah berubah lebih dari setengahnya, proses perubahan sisik naga dari energi menjadi materi dengan cepat berbalik, berubah dari materi menjadi energi. Sisik naga itu segera bersinar dan cahayanya pun menjadi semakin terang. Ekspresi Wei Suifeng berubah drastis, dia buru-buru menyapu lengan bajunya untuk menyapu sisik naga ke langit. Ledakan, materi musnah, dan energi meletus. Seolah-olah ada matahari tambahan di langit. Itu sangat menakutkan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Satu lagi, kata Qin Mu sambil sedikit mengernyit. Raja Naga memberi isyarat kepada Pangeran Naga itu. Pangeran Naga itu memasang ekspresi getir dan melangkah maju dengan enggan, sisik naga lainnya dicabut olehnya. Setelah beberapa saat, Wei Suifeng menyapu lengan bajunya, dan matahari lain muncul di langit. Matahari di depannya belum sepenuhnya menghilang. Satu lagi, kata Qin Mu tanpa mengangkat kepalanya. Raja Naga mengambil bagian lain dari tubuh Raja Naga, dan Qin Mu mengambilnya. Dia menyesuaikan kekuatan teknik tangannya dan mengujinya lagi. Satu lagi. Raja Naga mencabuti sisik-sisik naga itu hingga botak. Ia melambaikan tangannya dan melepaskan naga itu. Ia berubah menjadi naga baru dan terus mencabuti sisik-sisiknya. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan ledakan di langit datang gelombang demi gelombang. Qin Mu telah gagal berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhasil. Ki hijau di wajah Raja Naga Kaun tersebar, dan dia hampir meledak di tempat beberapa kali. Untungnya, dia pernah melihat dunia sebelumnya, jadi dia bisa bertahan. Satu lagi, kata Qin Mu. Suara ini bagaikan kutukan yang membuat Raja Naga Kaun meledak. Ia tak mampu menahan amarahnya saat tubuhnya menjadi lebih cerah. Wei Suifeng terbatuk dan berkata, Raja Naga, berhati-hatilah agar tidak meledak. Raja Naga kembali sadar dan menahan fluktuasi hati daunnya. Dia menggertakkan giginya dan mencabut sisik naga dari tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Yang muliamu, kau tidak bisa begitu saja mengambil Pangeran Naga kami. Pemimpin ras Phoenix di sana juga memiliki banyak bulu. Qin Mu berkata dengan nada meminta maaf, aku akan segera berhasil, aku akan segera berhasil. Setelah aku selesai denganmu, aku akan pergi menjemput Suster Qiuyun. Di kejauhan, ekspresi Feng Qiuyun berubah drastis.